aku mah kayak sebagai anak pasti support aja, yang penting ayahnya happy. Toh komen orang-orang juga dia makin makin bersinar gitu, makin cerah wajahnya. Kan ya bahasanya udah mulai kayak ada fans kan, Bang Babas itu kode tuh apa Sita, ngapain kode-kode orang udah gede, aduh gue langsung kayak siap saya bentar ya, siap salah. Saya harus finish tuh di 3 jam 05. Nah itu akan sangat bukan mustahil ya, sesuatu ya nggak ada yang mustahil sih kalau kita mau latihan. Tapi setidaknya dengan waktu yang saya punya untuk latihan agak jauh saya untuk mengejar ke 3 jam itu. Pecundang judulnya. Seperti apa Gitu. sih pakai benar-benar berkarya gitu. Iya, seneng lah pastinya gitu. Karena kan aku sekarang udah jarang ambil bola kan. Itu kemarin juga karena masih ada kesibukan yang harus aku ikutin gitu. Jadi yang harus aku jalanin juga kayak promo lagu, terus habis itu ada workshop lagu lagi gitu. Berarti ini memang lagi fokus di single lagu terbaru nih. Iya benar, lagi fokus di single Kenapa terbaru. nih apa kan kemarin sempat vakum juga ya, ada mungkin udah lama banget kan. Iya. Klip segala macam, terus fokus di bola, sekarang balik lagi ke. Iya baik lagi gitu. Jadi karena kemarin juga fokus promosi lagu kan gitu, juga lagi ngurusin TikTok aku juga kemarin lagi bermasalah gitu. Jadi aku susah untuk posting-posting lagu, yang promo-promo aku masih aku tahan dulu karena kan masih urusin ini dulu, channelnya dulu gitu. Masalah kenapa? Nggak tahu, mungkin karena emang pas aku live kemarin atau apa gitu, aku tuh kena pelanggaran mungkin ya, kena peringatan gitulah. Jadi aku nggak sempet, jadi kalau muncul notif gitu aku cuma pencet oke aja gitu doang sih. Yang dirasakan apanya mungkin kerugian-kerugian saat di band sama kita sendiri. Gak rugi apa-apa, cuman karena emang itu sih, karena emang aku jadinya susah untuk posting itu aja. Jadi aku kalau posting lewat Instagram terus gitu. Iya kemarin dari hari apa gitu, kalau nggak salah kemarin ini nih gitu, yang terakhir aku posting aku naik motor gitu. Hahaha. Oh, jadi gimana sih rasanya comeback lagi untuk fokus ke musik sendiri, apalagi kan kemarin duetnya juga sempat sudah viral ya. Iya, yang sama Anggis ya? Yes. Iya, kemarin juga duet sama Anggis itu lagunya lagi naik juga sampai sekarang. Puji Tuhan. Dan nanti nextnya aku mau lagi bikin proses untuk duet lagi sama, mungkin kalau nggak sama Kak Anggis ya sama Nabila gitu. Oke, lagi kerancingan untuk duet. Kenapa tidak untuk single untuk sendiri? Apa memang lagi dapat bagus? Karena emang dapat lagunya itu cocoknya itu untuk duet gitu. Gitu aja sih, karena kemarin lagu yang terakhir ini Pecundang itu aku nyanyi sendiri karena emang cocok untuk dibawain sendiri gitu. Tapi kalau untuk next single ini atau yang lagi diproses ini tuh lagu duet gitu. Jadi untuk dua cowok dan cewek. Kalau cowok-cowok juga bisa. Emang lagi kebagian untuk Iya, duet gitu. ya, bukan berarti untuk gaet paksa. Iya dong. Gitu. Enggak dong. Gimana sih cara kamu ngatur waktu nih? Ngatur waktu paling korbanin dulu bola gitu. Jadi bola aku kayak disampingkan dulu, aku fokus di nyanyi gitu, fokus untuk tulis lagu dulu gitu sih. Oke, sudah berapa lirik lagu yang Onyo sudah Sabar. persiapkan? Hah? Udah berapa lirik lagu yang Onyo sudah siapkan? Aku udah siapin sekitar 2, jadi 2 lagu yang udah nanti lagi diproses. Satu udah selesai, tinggal 1 lagi. Itu memang Kalau yang aku yang ini tuh aku tulisin sendiri, yang satunya lagi, yang nextnya ini mungkin aku minta bantuan sama yang namanya Kak Clara juga gitu. untuk lagu sendiri memang pure cerita cinta Onyo atau cerita dari orang lain sih? Aduh, kalau lagu itu mah aku kayak sekeluarnya aja, kayak lirik itu kan pertama aku kalau tulis lagu tuh dari nadanya dulu kan, kayak lagi humming gitu-gitu. Jadi tiba-tiba muncul aja ntar nada yang bagus, baru nanti kita masukin liriknya pelan-pelan. Iya ada, pasti ada lah, tungguin aja pasti. Oke, Nyo kemarin juga sempat double date juga kan sama ayah ya. Kayaknya sudah dapat lampu hijau nih. Oh yang kemarin sama Ayah, sama Kila. Kesan-kesannya ngedate bareng sama ayah sendiri, obrolan apa ketika? Enggak sih, kayak ngobrolan santai aja. Terus aku juga kenalin, ini kan kayak biasanya aku kenalin Kila itu ke Ayah lewat handphone kan gitu. Jadi ini kemarin itu the first time banget gitu aku kenalin Kila ke Ayah gitu. Ayah juga setuju aja sih, oke aja. Impressionnya gimana Kila sendiri, kikuk, takut? Atau Ya lihat aja waktu di vlog gitu, kayak anaknya kayak masih malu-malu gitu.
ada wejangan ayah dari ayah ngasih input apa? Apa ya, kita ngobrol santai aja sih kemarin, kayak kalau itu mah jalanin aja gitu kata ya, jalanin senyamannya kita aja gitu doang sih. Ya, Ada lagi nggak? ada? Ya. Oh iya, kemarin itu pas banget karena kan emang kalau misalkan aku kan kayak apa-apa lihat HP kan gitu. Kalau jalan sama ayah apa-apa lihat HP, kalau udah jam 6 atau udah mau setengah 6 lewat itu kan udah siap-siap sholat gitu kan. Apalagi kalau misalkan di mall itu kan kalau enggak tempat sholatnya di lantai bawah, kalau enggak di lobi mungkin parkiran gitu, di lobi parkiran gitu. Jadi kan turun ke bawahnya kan kalau enggak naik lift ya eskalator gitu. Jadi nunggu-nungguan kan, keburu lewat jamnya kayak gini tuh, keburu rame juga sih. Kalau di mall mah pasti rame untuk orang sholat gitu. Iya, karena menurut aku kan emang kayak aku terus ayah juga kayak ya aku mah kayak sebagai anak pasti support aja, yang penting ayahnya happy. Toh komen orang-orang juga dia makin makin bersinar gitu, makin cerah wajahnya ya, aku mah sebagai anaknya support aja. Tapi untuk Ojo sendiri artinya sebagai anak sendiri jadi kayak nge-trigger sendiri, oh ayah udah waktunya ini, atau sampai pasang mungkin alarm. Enggak, kalau pasang alarm enggak, cuman karena kemarin lihat jam, oh udah jamnya sholat nih, jadi aku tanya sama ayah, udah sholat belum gitu, udah jam 6 nih gitu. Jadinya aku bilang ayah jangan lupa untuk sholat dulu gitu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Aku nggak macam-macam belakang aja. Biasanya salah-salah nih. Oke, Anyo, Miki boleh naikkan? Yep. Besok Indonesia, timnas kita akan lawan Arab Saudi nih di Arab, gimana prediksinya? Prediksi semoga Indonesia menang, dan kalau misalkan diprediksi ya 2-0 kali ya. Semoga benar lagi. 2-0. 2-0. Golnya? Pencetak gol. Oh, sekarang Oleh kan udah mulai pulih kan? Udah mau main lagi ya? Gitu. Paling Oleh sih. Oleh. Satu lagi mungkin siapa sih? Ragnar, Aduh. Tomayu. Boleh lah. Tim Haya boleh. Itu. Oke. Prediksinya nih dengan skuad yang sekarang minus Emil Audero yang cedera nih. Aku nggak ikutin lagi yang cedera tuh. Paling yang aku ikutin kemarin pas Oleh lagi udah pulih ya. Gitu sih, gitu doang yang aku ikutin. Tapi kalau untuk prediksi yang aku bilang tadi ya 2-0 atau 2-1 sekian. Karena kita kemarin waktu lawan Arab menang kan? Iya. 2-0 ya? Iya. Indonesia akan main menyerang atau seperti apa menurut kamu nih besok? Indonesia bakal main menyerang nggak ya? Belum tahu. Tergantung, karena kan pemain Arab sekarang kan bagus-bagus kan, gitu. Kemarin apalagi, kalau nggak salah yang kemarin main sama Arab juga nggak sih yang 0-0 yang sampai selesai kan? 0-0, ya kan? Gitu. 0-0 karena mereka pemainnya bagus-bagus juga sih, gitu. Gitu ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Timnas lawan Arab Tidak. Res, enggak bener. Happy-nya seperti apa lihat teman sudah lama kan putus di Simpson. Yang pasti seneng banget, terharu banget. Wah, satu-satu temen saya pada menikah, mulai tertekan. Tapi ya pastinya doa terbaik buat El sama Shiva. Kenal dua-duanya dari kecil, Shiva juga aku kenal dari kecil. Jadi seneng banget gitu. Apalagi sampai menikah gitu ya. Dari awal mereka pacaran aja aku udah support banget. Apalagi pada saat tahu di Purpose. Aku tuh jam berapa ya? Jam 7 pagi ditelepon sama El. Aku pikir dia ada kenapa karena dia lagi di luar negeri kan. Jam 7 pagi kayak ngapain tiba-tiba nih anak telepon? Gini lagi ngomongnya, Bas bisa telepon penting. Kan aku kebangun kan dia telepon gak keangkat, miss call kan, terus chatnya gitu. Wih, anak ini kenapa lagi? Telepon. Halo El, kenapa? Video call dong. Ataunya nunjukin cincin. Langsung, ya aku pikir kenapa kan, gak tahu di situ langsung, aduh seneng banget, happy banget. Tapi gimana melihat artinya kan setahun mereka jalan pacaran tiba-tiba langsung mantep untuk Purpose. Ya haruslah, laki-laki seperti itu. Good job Ini udah ada bocah boleh nggak sih kayak kalau kayak kapan Kalau nikahnya belum tahu kapan. Cuman ya sekarang mereka sudah tunangan, sudah hati sudah tenang. Aku bilang sama El semoga semakin dewasa kaliannya dan terus jaga hubungan kalian gitu. Tapi sebenarnya lu sebelumnya itu tahu nggak sih akan Purpose atau Gak tahu sama sekali. Orang aku selalu ngobrol kan, lu nikah nggak? Ya tujuan sih ke situ. Jawabannya gitu dong El. Tujuannya pasti ke situ lah. Udahlah mau apa lagi lah. Tujuannya pasti ke situ ngomongnya, tapi nggak ada yang bener-bener spesifik. Tahun depan gue lamar atau bulan ini gue nggak ada. Jadi bener-bener Sifanya kaget, kami pun kaget teman dekatnya. pernah kasih cerita ke lu
ya jodoh mungkin mereka kan sama-sama sudah kenal dari dulu gitu, tiba-tiba tahu-tahu pacaran dan menuju menikah kan pasti mungkin emang ya udah jalannya mereka bersama-sama ya. Doa terbaik buat El sama Syifa pokoknya. Berarti Mas Azra tahun depan kah? Nggak tahu, sumpah. Kalau aku tahu mah aku spill aja, biarin aja, biar dia pusing. Tapi beneran nggak tahu aku. Tapi lu sendiri kayak tadi kan dibilang wah jadi tekanan mental nih lu sama Sita nih. Teman-teman udah pada purpose semua. Nggak ada sih, Sita nggak nge-push Babas. Cuman ya bahasanya udah mulai kayak ada fans kan, Bang Babas itu kode tuh Sita. Ngapain kode-kode orang udah gede, aduh gue langsung kayak siap sayang, bentar ya, siap salah. Mas, kemarin ngeliat di Eropa indah banget sampai mau priwet juga di sana. Seperti apa sih mengabadikan momen mereka itu jadi hal-hal Bahagia banget lah, keren lagi mereka private di sana, terus si El juga propose di sana dengan view-nya bagus, so sweet banget. Jadi nanti aku punya ide gitu buat propose Sita di lapangan bola. Tapi memang udah ada ide one day you Pastilah. Nanti kalau aku lamar Sita saya kasih info, oke? jadi groomsman kan ntar? Ya, Ah, itu nggak tahu. rencana ya groomsman. Harusnya sih ya jadi groomsman ya, kalau enggak saya acak-acak acara nikahnya. Enggak udah di-book sama dia kok. Oh, udah di-book. Dari sebelum ada Syifa pokoknya udah di-book sama El. Siapa aja yang udah di book groomsman? Enggak dari awal, maksudnya dia belum tahu kapan nikah aja udah langsung pokoknya lu harus groomsman ya. Iya. Sama-sama sebaliknya Bapak juga. Terus juga kalian berdua jadi grooms gua ya. Doa terbaik buat Cipael apa sih? Mas sebagai teman dekat kemarin. Ya pokoknya selalu sehat selalu, semakin dewasa, semakin romantis lagi, dijaga hubungannya supaya lancar sampai hari H, dan yang pastinya bisa mungkin bisa secepatnya menikah gitu. Makasih ya. Pertandingan maha penting buat kedua negara. Kalau Arab udah langganan, dia masuk Piala Dunia. Kalau Indonesia ini akan jadi sesuatu sejarah baru. Mudah-mudahan ya meskipun nggak akan mudah, pertandingan ini pasti akan berjalan sangat tough banget ya. Ya harus bisa harus bisa disikapin dan harus bisa semuanya itu harus bisa diambil keputusan yang tepat. Pemain kita udah banyak yang bagus, akan percuma kalau strateginya nggak bagus gitu. Kita udah punya tim kepelatihan dari Belanda, akan percuma juga kalau nanti salah merespon lawannya. Semuanya tuh banyak faktor yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah pertandingan, apalagi ini pertandingan bermain di Arab gitu kan. Banyak faktor juga, ada faktor non teknis yang mungkin akan jadi gangguan. Tapi kalau gue sih berharap timnas kita nggak usah mikirin faktor non teknis seperti itu, masalah wasit, masalah lapangan, fokus bermain 90 menit. Kalau harus bisa unggul dalam segala sektor, harusnya seperti itu, dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jangan sampai dibuang-buang peluang-peluang yang udah dibuat, yang punya udah create changes yang bagus, tapi malah disia-siakan. Absennya Emil Audero berpengaruh nggak sih? Karena kan lagi gacar-gacarnya di Cremonese ya. Bagus, ya berpengaruh, akan sangat berpengaruh itu. Ya mudah-mudahan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih lainnya punya strategi khusus untuk bisa bisa fokus terhadap pertahanan tapi tidak melupakan juga penyerangan, karena jangan fokus bertahan aja, kita juga pengen mencuri gol, kita juga harus bisa memenangkan kalau memang punya kesempatan gitu. Wah banyak semuanya lah, kalau untuk ngomongin jagoan saya nggak ada yang personal untuk pemain yang satu yang saya jagoin, tapi saya melihat memang tim ini peluang ada meskipun kecil, tapi yang pengen gue lihat adalah fighting spirit 90 menit plus ini harus digunakan semaksimal mungkin. Apa yang perlu diwaspadai sih dari tim Arab sendiri masih untuk tim kita? Arab punya persiapan yang cukup matang sebenarnya. Mereka mengalami perubahan cukup signifikan ketika pelatih diganti dari Mancini sekarang ke Rene, dan mereka dari yang istilahnya drop sekarang levelnya meningkat. Nah, kalau Indonesia kemarin sempat naik, ada gangguan dikit, turun, sekarang udah mulai bisa lagi merespon atau beradaptasi. Jadi kondisi ini nih yang nantinya bisa berpengaruh juga kalau menurut gua sih. Yang jelas
Arab akan jauh lebih banyak diuntungkan kalau di atas kertas ya, dari sisi tuan rumah, sisi sejarah mereka cukup punya pengalaman juga untuk melaju ke Piala Dunia. Terus sama pelatihnya juga sebenarnya bukan hal yang baru juga, mereka juga udah pernah juga mencoba, dan mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu lah, mudah-mudahan banget itu. 180 menit prediksinya. Waduh, kalau skor sih gue nggak bisa ya, jatuhnya nebak. Tapi kalau seri aja sebenarnya udah bagus. Tapi kalau kita bisa menang, kenapa enggak? Intinya itu pengen ngelihat Indonesia menang. Kalau berkaca dari 2 pertandingan yang kemarin, kita kan udah punya 2 pertandingan, kita seri dan menang. Tapi itu tidak serta-merta bisa dijadikan patokan lagi untuk di pertandingan ini. Karena kondisinya udah berbeda, kedua tim udah berbeda nih. Dulu pelatihnya siapa, sekarang pelatihnya siapa. Terus juga kekuatannya dulu seperti apa, sekarang kekuatan skuadnya, kedalaman skuadnya seperti apa. Jadi udah berbeda. Balik lagi untuk pertandingan besok lawan Arab, ini akan jadi hal amat krusial. Sebisa mungkin meminimalisir kesalahan, semaksimal mungkin bisa menggunakan setengah peluang harus jadi gol, itu penting banget. Dan berharap sama Ole Romani mudah-mudahan bisa kembali fit, maksimal, udah dipanggil, ya bisa mencetak gol. Amin. Ya, lawan Irak mungkin. Wah, itu juga tangguh. Irak itu punya postur badan yang cukup, dan tipe permainannya cukup mengandalkan body kontak yang cukup keras. Tapi kan kita juga, pemain kita bukan tidak punya pengalaman akan hal itu, mereka punya pengalaman juga. Balik lagi, memang kondisi pemain di klub jago, di timnas ini akan jadi sesuatu yang berbeda juga nih. Jangan sampai nanti pada bilangnya itu Jay Itzes di klubnya oke, kok di sini enggak, kesalahan apa. Intinya sih harus dicermatin juga strategi sebelum bermain, strategi babak pertama, strategi babak kedua, game plan ketika skor masih 0-0, game plan ketika kita tertinggal, game plan ketika kita unggul, itu harus menggunakan game plan yang tepat. Mudah-mudahan Indonesia bisa. Mas Endo, update sedikit dong persiapan maraton. Maraton. Ada maraton lagi kah atau Karirin? Kalau saya ngincernya nanti tahun depan full maratonnya, pengen di benua Afrika. Mudah-mudahan dapat. Kalau Ririn sekarang lagi fokus untuk Chicago Marathon. Dia udah berangkat. Perlu adaptasi, aklimatisasi, dan juga perlu namanya silaturahmi karena dia harus ngunjungin anaknya dulu. Gitu. Kalau full maraton itu 42 kilo 198. Mulai kapan? Tanggal 12 minggu depan. Mas Iman juga nemenin Karirin untuk bisa mencapai labnya ya, artinya kan Itu namanya peak long run. Jadi latihan sebelum full maraton kita ada tahap latihannya, minimal itu 2 bulan, tapi yang paling enak idealnya 3 bulan sebelum race kita latihan. Nanti 1 bulan sebelum race kita harus lari sejauh mungkin untuk menuju full maratonnya. Nah, kemarin itu yang 26 kilo peak long run-nya Ririn gitu. Mencoba untuk ngetes endurance-nya udah cukup oke belum. Se-effort apa sih tapi Mbak Ririn ini Mas? Se-effort apa nih? Effort. Chicago nanti. Nah, itulah serunya kalau ikut maraton. Kalau kita udah daftar kan bayar, terus kesempatan untuk bisa dapat. Ririn alhamdulillah dapatnya ballot ya. Jadi pas begitu pengundian dia dapat. Jadi ada beberapa tahap memang untuk bisa masuk ikut ikut perlombaan atau ikut maraton di luar. Ada yang ballot undian, ada yang memang beli paket atau memang charity. Nah, Ririn dapat ballot, jadi sayang kalau nggak digunain, dan dia udah dapat itu, otomatis dia butuh persiapan. Nah, kalau persiapan kan udah dikasih tuh menu-menunya sama pelatihnya. Nah, ditanya balik lagi se-effort apa? Biasanya memang udah 2 bulan sebelum race sih pasti lebih effort banget, lebih maintenance, mulai dari jam tidur diatur, asupan makanan dan minumnya supaya nggak dehidrasi, supaya menghindari cedera. Nanti larinya juga supaya nggak trauma. Kenapa? Karena kalau larinya nanti ada cedera, ada sesuatu yang mengganggu, bahkan amit-amit sampai yang cederanya itu parah, nah itu yang bikin lari itu jadi trauma.
akan ke sana langsung Bang Ibnu menemani langsung nih. Saya nemenin melalui spiritual journey. Mas, Saya tapi di sini ada tugas kan bertepatan sama piala round 4 ini. Mas ngomong ikutin event itu budget habis berapa sih Mas? Oh, biasanya budget. sih ngeluarin budgetnya kan nggak Ini saya murah. spill ya, wah saya spill. Rata-rata Kalau memang pesawat kalian pasti tahu kan, ke Eropa sama ke Amerika berapa, bolak-balik berapa. Kalau untuk daftarnya itu sekitar kalau belet di bawah 10 juta, 7 jutaan kalau nggak salah, 5 sampai 7 juta. Tergantung tuh beda-beda setiap kota. Ada New York, Tokyo, Berlin, Chicago, London, Boston. Nah, Boston paling mahal. Boston itu dia sangat eksklusif karena dia nggak banyak pelari yang bisa ikut, cuma 35.000, dan kalau mau ikut kita harus ada jalur yang namanya BQ atau Boston Qualifier, jadi harus terkualifikasi kecepatan lari kita. Jadi sesuai umurnya, kalau umurnya masih muda berarti harus lebih cepat, kalau umur udah 40-an itu harus 3 jaman kalau nggak salah, itu bisa dicek tuh nanti. Pokoknya kalau saya tahu saya harus finish tuh di 3 jam 05. Nah itu akan sangat bukan mustahil ya, sesuatu ya, nggak ada yang mustahil sih kalau kita mau latihan. Tapi setidaknya dengan waktu yang saya punya untuk latihan agak jauh saya untuk mengejar ke 3 jam itu. Jadi memang harus persiapan khusus. Nah kalau itu pakai BQ, satu lagi pakai charity. Charity itu adalah kita memberikan donasi ke sebuah yayasan untuk bisa mendapatkan nomor registrasinya gitu. Nah, charity-nya itu nggak ada yang murah. Mereka punya standarnya. Itu antara dulu ya di era saya 12.000 sampai 15.000 US. Itu untuk satu slot. Itu belum pesawat, belum hotel. tapi biaya konsumsi yang lain sendiri, hotel memang kita tanggung sendiri Mas dalam event itu, atau memang ada udah termasuk include itu sih? Tergantung, kalau ada brand yang nanggung. Tapi kalau sendiri gitu. Berarti 100 juta satu orang dalam ikutin event pasti bisa nyampe sini Mas? Keluar ya Mas. Bisa. Tergantung. Tapi kalau paling murahnya mungkin ya sekitar 50 sampai 70. Mas itu sistem nge-war juga nggak sih atau ya udah dari jauh-jauh hari memang Iya, nge-war. Enggak, dia nanti ada dikasih tahu tuh email. Ini ada pembukaan untuk full marathon world major, daftar. Nanti sebulan kemudian atau beberapa bulan kemudian dikabarin dapat atau enggak gitu. Kalau dapat, ya udah berarti tinggal nunggu kita program latihan bikin. apa sih Mas yang dikejar? Ini kan biaya nggak cukup murah, Ini. apa gengsi atau memang Enggak. mengejar target untuk Kalau pertanyaannya itu, jadi gini, lomba lari adalah olahraga yang membuka kesempatan untuk siapa aja bisa bergabung di event internasional. Karena lari ini adalah predikatnya World Major Marathon, diakuin. Dia punya badan atau federasinya, namanya EBET. Dia membuat rangkaian kayak series World Major Marathon. Sejauh ini ada 7 kota tersebar di seluruh dunia. Dan itu memang diikutin sama pelari-pelari internasional gitu. Tapi itu nanti akan berbeda dengan catatan waktu atau catatan prestasinya di Olimpiade, beda lagi gitu. Terus kenapa bayarnya mahal atau kenapa orang? Karena gini, di luar negeri itu mereka mempersiapkan race-nya itu sangat prepare, terus steril, nggak ada kendaraan yang melintas, nggak ada motor, nggak ada mobil. Hari itu didedikasikan jalanan itu untuk pelari dengan kapasitas 50.000 sampai 60.000 pelari. Nah, terus tim mediknya, panitianya, marshalnya, water station atau hydration point-nya semuanya telah dipersiapkan dengan matang. Udah gitu juga ditambah pemandangan, suasana baru, udara. Jadi banyak paket yang memang kita bayar untuk itu. Jadi ada pengalaman baru, kita punya catatan prestasi untuk diri kita juga gitu. Tapi Ya, timbang di Indonesia lebih better. coba tanya, Indonesia mana yang steril? Ada sekarang. Sekarang tuh udah ada Jakarta. Kita punya tuh Jakarta International Marathon sama Jakarta Running Festival. Yang tahun kemarin
itu kalau nggak salah udah mulai steril, melakukan sterilisasi. Cuma memang nggak 100% steril kayak di luar, karena ada beberapa faktor yang itu agak sulit untuk ditutup. Biasanya kenapa bisa steril, karena ada ini transportasi publik yang sudah disiapkan oleh kota tersebut sama pemerintah tersebut. Kalau di sini kan Jakarta memang memungkinkan, ada MRT, ya kan, busway masih bisa juga, itu masih bisa diatur. Cuma memang kalau suatu daerah banyak lampu merahnya, banyak belokannya, itu agak sulit. Contoh Bandung, kota Bandung agak sulit untuk dibuat steril gitu. Tapi perihal biaya, Karena kan itu harus menjembatani pelari dan juga warga setempat. Hak untuk pengguna jalannya itu banyak faktor tuh yang harus dipertimbangkan. Siapa yang harus diutamakan? Apakah pelari, apakah pengendara motor, mobil, atau pejalan kaki? kalau biayanya Mas, kalau di Indonesia Biayanya, sama cukup kalau biaya di Indonesia jauh lebih murah lah pasti. Di Indonesia itu kisaran pendaftaran paling mahalnya kayaknya 1 jutaan. Masih di bawah 2 juta lah, 1 jutaan kalau nggak salah. Gitu. Siap, terima kasih.